Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Stefani Ratu. Sebagai moderator di kelompok 1 akan membahas peran obat, bentuk obat, dan rute dalam pemberian obat. Sebelum memulai materi, saya selaku moderator berterima kasih kepada dosen pembimbing Pak Maulana Yusuf Al-Kandahri. Baik, saya akan memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Nadila Stefani Ratu. Yang kedua, Sagita Rahma Saura. Yang ketiga, Safira Agustin. Apa itu obat? Pengertian obat. Obat merupakan salah satu komponen yang tidak dapat tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Obat berbeda dengan komoditas perdagangan karena selain merupakan komoditas perdagangan, obat juga memiliki fungsi sosial dalam pelayanan kesehatan karena penanganan dan pencegahan berbagai penyakit tidak dapat dilepaskan dari tindakan terapi dengan obat atau farmakoterapi. Di sini ada peran obat dalam tubuh. Yang pertama, sebagai penetapan diagnosis, yaitu obat yang membantu dalam mendiagnosis pengenalan penyakit, misalnya barium sulfat untuk membantu diagnosis pada saluran lambung dan usus, natrium propanoat dan asam iod organil lainnya untuk membantu diagnosis pada saluran empedu. Yang kedua, sebagai pencegahan penyakit, yaitu adalah proses, cara, tindakan mencegah atau mengurangi resiko dan sebagai tindakan menahan agar suatu tidak terjadi risiko masalah dan dampak buruk akibat penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular. Yang ketiga, sebagai penyembuhan penyakit. Peran obat yang paling umum didengar yaitu menyembuhkan penyakit, misalnya penderita asam lambung yang diberikan obat antasida untuk menetralkan asam lambungnya, penderita batuk berdahak yang diberikan obat batuk ekspektoran untuk mengeluarkan mucus atau dahaknya, dan banyak lagi contohnya. Yang keempat, sebagai pemulihan rehabilitas kesehatan. Rehabilitas kesehatan secara umum adalah pemulihan dari suatu kondisi penyakit atau cedera. Contoh peran obat dalam rehabilitas kesehatan misalnya dalam rehabilitas narkoba, penanganan melalui obat-obatan akan dilakukan melalui pengawasan dokter, tergantung dari jenis narkoba yang digunakan. Pengguna narkoba jenis heroin atau morfin akan diberikan terapi obat seperti metadon dan buprenorfin di bawah pengawasan dokter. Obat ini akan membantu mengurangi keinginan memakai narkoba yang diharapkan dapat mencegah penyakit seperti hepatitis C dan HIV sehingga kematian. Yang kelima, mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu. Obat dapat memengaruhi fungsi fisiologis tubuh, contohnya adalah obat diabetes acarbos. Acarbos bekerja dengan cara memperlambat pemecahan gula dalam karbohidrat di makanan menjadi glukosa, sehingga level gula darah tidak naik dengan cepat sehabis makan. Acarbos merupakan penghambat enzim glukosidase yang bekerja menghambat penyerapan karbohidrat dengan menghambat enzim disakarida di usus. Obat ini terutama menurunkan glukosa darah setelah makan. Yang keenam, sebagai peningkatan kesehatan. Contoh peran obat dalam peningkatan kesehatan misalnya pada ibu hamil. Pemberian vitamin dan kalsium penting untuk peningkatan kesehatan ibu hamil karena kebutuhannya meningkat seiring dengan perkembangan janin yang dikandungnya. Yang terakhir, sebagai pengurang rasa sakit. Obat juga dapat mengurangi rasa sakit, yaitu golongan analgetika. Contoh yang umum digunakan dalam perawatan gigi yaitu asam mefenamat.
Langkah kerja asam mefenamat yaitu seperti OAINS, obat antiinflamasi, nonsteroid atau NSAIDs. Yang lain yakni menghalangi sintesa prostaglandin dengan menghalangi kerja enzim glikosigenase. Asam mefenamat memiliki dampak antiinflamasi, analgetik, anti nyeri, serta antipiretik. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Sagita Rahmasaura. Silakan Teh Sagita. Selanjutnya yaitu ada bentuk obat. Bentuk obat yang pertama yaitu tablet. Tablet merupakan obat berbentuk bundar atau pipi. Tablet paling sering dijumpai karena bentuk ini mudah dan praktis dalam pemakaian. Jenis obat ini tersusun atas zat aktif yang dikombinasikan dengan bahan-bahan tertentu dan kemudian dipadatkan. Obat tablet bisa dengan mudah larut di dalam air sehingga aman untuk pencernaan. Bentuk obat yang kedua yaitu kapsul, yang merupakan sediaan obat padat dikemas ke dalam sebuah cangkang berbentuk tabung keras maupun lunak yang dapat larut. Tabung kapsul ini biasanya terbuat dari gelatin dan pati. Di dalam kapsul berisi bahan aktif obat yang telah dihaluskan. Bentuk obat yang ketiga yaitu kaplet, yang merupakan gabungan bentuk kapsul dan tablet yang dibungkus lapisan gula dan pewarna yang menarik. Lapisan warna dan gula ini bertujuan untuk menjaga kelembapan dan menjaga agar tidak terkontaminasi dengan HCl di lambung. Lalu bentuk obat yang keempat yaitu serbuk, yaitu obat yang berbentuk remahan yang merupakan campuran kering obat dan zat kimia yang dihaluskan. Obat serbuk biasanya bisa langsung diminum setelah dilarutkan dalam air dan aman bagi lambung. Bentuk obat yang kelima yaitu sirup, yang merupakan larutan zat kimia obat yang dikombinasikan dengan larutan gula sebagai perasa manis untuk mengurangi rasa pahit obat tersebut. Sirup ini biasa digunakan untuk obat dan suplemen bagi anak-anak. Bentuk obat yang keenam yaitu obat tetes. Obat tetes ini merupakan cairan yang mengandung zat aktif. Jenis obat ini umumnya digunakan langsung pada hidung, mata, telinga, maupun mulut. Lalu obat yang keempat ada obat suntik. Obat suntik ini terdiri dari beberapa tipe yang ditentukan berdasarkan lokasi penyuntikannya. Obat yang disuntikan di dalam permukaan kulit adalah subkutan injeksi. Lalu, obat suntik yang disuntikan secara langsung pada jaringan otot yaitu intramuskular. Dan yang terakhir yang langsung ke pembuluh darah yaitu suntikan intravena. Bentuk obat yang ke-8 yaitu implan atau obat tempel. Implan merupakan batang plastik seukuran batang korek api yang akan dimasukkan ke lengan atas tepat di bawah kulit. Contoh dari implan ini yaitu sejenis alat kontrasepsi yang ada di gambar tertera yang digunakan untuk melepaskan hormon progestin ke dalam tubuh agar kehamilan tersebut tidak terjadi. Bentuk obat yang ke-9 yaitu suppositoria, yaitu obat yang tersusun dari zat aktif berupa krim, lotion, atau minyak pelembab yang dibungkus dalam tabung pipih atau berbentuk menyerupai peluru. Penggunaan suppositoria dimasukkan secara langsung melalui lubang vagina maupun lubang anus. Oleh karena itu, jenis obat ini biasanya digunakan untuk obat sembelit atau pencahar. Bentuk obat yang terakhir yaitu inhaler. Inhaler ini biasanya terdapat dalam bentuk tabung yang berisi gas atau uap. Sediaan uap ini biasanya digunakan untuk mengatasi gangguan atau penyakit pernafasan. Saat menggunakan inhaler, zat aktif yang tersimpan dalam tabung obat akan dilepaskan dan mengalir ke dalam paru-paru.
Selanjutnya akan dibahas oleh Teh Sapira Agustin. Silakan Teh Sapira. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas terkait rute dalam pemberian obat. Yang pertama yaitu ada rute pemberian obat secara oral, di mana pemberian obat secara oral ini merupakan pemberian obat melalui mulut. Nah, cara ini merupakan cara yang paling umum dilakukan dengan tujuan untuk mencegah, mengobati, dan juga mengurangi rasa sakit sesuai dengan efek terapi dari jenis obat tersebut. Nah, untuk cara penggunaan obat per oral ini juga yang pertama adalah kita mencuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua, kita menjelaskan prosedur apa yang akan kita lakukan. Yang ketiga, yaitu kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu dan juga mengecek obat terlebih dahulu agar kita melakukan dengan cara tepat obat, tepat pasien, tepat dosis, tepat waktu, dan juga tepat tempat. Yang keempat, yaitu kita membantu pasien untuk minum obat tersebut. Nah, yang kelima yaitu kita mencatat perubahan apa yang terjadi ketika pasien mengonsumsi obat tersebut. Yang terakhir yaitu kita mencuci tangan. Nah, untuk obat oral ini contohnya seperti obat kapsul, obat sirup, dan juga obat tablet. Pada obat oral ini memiliki kekurangan dan juga kelebihan, yaitu kekurangannya efek yang timbul biasanya lambat, tidak akan efektif jika penggunaan obat ini sering muntah-muntah, dan juga obat ini biasanya kurang disukai jika rasanya pahit, dan lalu obat ini bisa menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan. Nah, untuk kelebihan atau keuntungannya sendiri, obat ini sangat praktis, aman, dan juga ekonomis. Nah, yang kedua yaitu ada pemberian obat secara sublingual, di mana pemberian obat secara sublingual ini yaitu dengan cara meletakkan obat di bawah lidah. Untuk cara pemberiannya yaitu yang pertama meletakkan obat di bawah lidah, jangan sampai obat tersebut tertelan. Yang kedua yaitu membiarkan obat tersebut hancur dan terserap. Nah, biasanya obat ini akan bereaksi dalam waktu 1 menit dan akan menimbulkan efek dalam waktu 3 menit. Seperti contoh gambar pada di samping. Ini ada cara penggunaan obat sublingual ini. Obat ini nanti akan ditaruh di bawah lidah, dan obat ini nanti akan hancur dan terserap. Nah, obat sublingual ini juga memiliki beberapa kekurangan dan juga keuntungan. Nah, untuk keuntungannya sendiri, obat ini cepat, tidak memerlukan kemampuan untuk menelan, dan obat ini tidak melewati vena aorta. Jadi tidak akan menimbulkan efek kerusakan pada saluran pencernaan dan metabolisme di dinding usus dan juga hati. Nah, untuk kekurangannya sendiri, obat ini berabsorpsi tidak adekuat. Yang kedua, kepatuhan pasien biasanya kurang. Pasien biasanya akan menelan obat tersebut. Jadi, biasanya dalam penggunaan obat sublingual ini membutuhkan kontrol perawat agar pasien tidak menelan obat tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada pemberian obat secara bukal, di mana pemberian obat secara bukal ini dengan cara meletakkan obat di antara gusi dengan membran mukosa pipi. Untuk cara pemberiannya yaitu yang pertama meletakkan obat di antara gigi dengan selaput lendir pada pipi bagian dalam sampai obat tersebut larut. Nah, yang kedua, klien harus diajarkan untuk menempatkan obat secara bergantian di antara pipi kiri dan juga pipi kanan agar membran mukosa tersebut tidak terjadi iritasi, dan diperingatkan juga untuk tidak mengunyah atau menelan atau juga bahkan meminum obat tersebut bersamaan dengan air. Nah, untuk contoh penggunaannya ini ada seperti di gambar, obatnya lama-kelamaan akan terserap. Untuk pemberian obat bukal ini juga ada beberapa kekurangan dan juga kelebihan. Untuk kekurangannya sendiri, obat ini berabsorpsi tidak adekuat, kepatuhan pasien kurang, dan juga mencegah pasien menelan. Untuk kelebihannya sendiri, obat ini tidak memerlukan kemampuan untuk menelan. Nah,
Yang selanjutnya itu ada obat pemberian secara parenteral, di mana obat ini nanti akan dimasukkan ke pembuluh darah langsung, sehingga kadar obat di dalam darah akan diperoleh dengan cepat, tepat, dan juga dapat disesuaikan langsung dengan respon si penderita. Nah, untuk sudut penyuntikannya, yang pertama ada sudut penyuntikan intramuskular, di mana sudutnya yaitu 90 derajat, yaitu ada penyuntikan subkutan dengan sudut penyuntikan yaitu 45 derajat. Lalu ada sudut penyuntikan intravena yaitu dengan sudut penyuntikan 25 derajat. Lalu ada penyuntikan intrakutan di mana memiliki 10 sampai 15 derajat. Sama dengan pemberian obat lainnya, obat parenteral ini juga memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Untuk kekurangannya sendiri, obat ini dibutuhkan pada kondisi asepsis atau steril, dan obat ini akan menimbulkan rasa nyeri. Lalu yang ketiga, obat ini tidak ekonomis, dan yang keempat, obat ini memiliki rasa nyeri dan juga perih pada saat dimasukkan obatnya ke dalam pembuluh darah. Untuk kelebihannya sendiri, obat ini yang pertama, efeknya nanti akan timbul lebih cepat dan teratur. Yang kedua, obat ini dapat diberikan pada penderita yang tidak kooperatif, tidak sadar, dan muntah-muntah. Yang ketiga, obat ini sangat berguna dalam keadaan emergensi. Untuk contoh obatnya seperti obat ampul, obat vial, dan obat lainnya. Nah, yang terakhir itu ada pemberian obat secara inhalasi, di mana obat ini merupakan pemberian obat ke dalam saluran pernafasan dengan cara inhalasi. Nah, untuk terapi inhalasi ini juga dapat diartikan sebagai suatu pengobatan yang ditunjukkan untuk pengembalikan perubahan-perubahan patofisiologis antara pertukaran gas sistem kardiopulmoner ke arah yang normal, seperti dengan menggunakan alat respirator atau alat penghasil aerosol. Contohnya seperti pada gambar di samping. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada semua yang sudah memaparkan materi hari ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.